Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nasruddin. Kali ini kita akan bahas soal review PAS Fisika ya, kelas 11 semester ganjil atau semester 1. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke nomor 1. Perhatikan gambar. Jika massa batang diabaikan, maka momen gaya terhadap B dan arahnya adalah, berarti di sini yang menjadi porosnya, karena di sini terhadap B, berarti porosnya itu adalah, nah ini ya, yang B ya. Porosnya B. Nah, ini ya. Ini porosnya, sebagai poros, gitu ya. Dimana di sini, untuk menentukan momen gaya, berarti kita hitung pertama torsi A. Ya. Torsi A itu sama dengan, karena ini tegak lurus dengan batangnya, berarti FA dikali RA. Ya. FA-nya adalah 100 Newton. 100 Newton dikali RA-nya adalah 4 cm. Kita rubah ke meter, berarti 4 per 100 meter. Gitu ya. Karena dibagi 100 ya, dari cm ke meter. Nah, ini kita coret nih. Jadi, hasilnya adalah 4 Newton meter. Itu untuk yang torsi A. Berikutnya torsi B. Torsi B ini karena berada di poros, ya, berapapun nilai gayanya, 100 Newton, 1000 Newton, jika berada tepat di porosnya, itu akan 0. Gitu ya, tetap 0. Berikutnya torsi C. Torsi C. Torsi C di sini sama rumusnya. FC dikali RC. Nah, hanya saja di sini gayanya dia tidak tegak lurus dengan batangnya, tapi membentuk sudut 30 derajat miring ya. Nah, berarti kita menggunakan sinus 30 derajat ya, pengalinya ya. Di mana FC sama dengan 40 Newton dikali RC. RC-nya jaraknya ya 4 cm sama dengan AB tadi ya. BC atau RC-nya ini 4 cm atau 4 per 100 meter gitu ya. Dikali sin 30. Sin 30 itu adalah 1 per 2 atau 0,5. 1 per 2. Nah, kita hitung. Ini 40 dibagi 2, 20 gitu ya. 20 ini nolnya coret, bawahnya coret 1, berarti 2 dikali 4, 8. 8 dibagi 10, 0,8 Newton meter. Berarti torsi total. Nah, kita perhatikan arahnya. Nah, yang A ini gayanya dia searah jarum jam, terus yang C-nya searah jarum jam juga. Berarti ini dijumlah. Ya. Torsi A ditambah torsi B ditambah torsi C, gitu ya. Torsi A tadi berapa? 4 Newton meter. Ditambah torsi B 0, ditambah torsi C 0,8 Newton meter. Berarti hasilnya adalah 4,8 Newton meter. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjut ke nomor 2. Berikutnya, nomor 2, bola A bermassa 60 gram dan bola B 40 gram dihubungkan batang AB. Massanya diabaikan. Di sini panjang A ke P-nya
pusat porosnya ya, pusat putarnya 15 cm, kemudian yang B-nya 5 cm. Jika kedua bola diputar dengan sumbu putar di P, maka momen inersia sistem adalah, nah ini rumusnya I, ini sama dengan I partikel ya, I sama dengan M dikali R pangkat 2. Oke. Nah, di sini kita hitung terhadap bola A atau partikel A. Jadi IA sama dengan MA dikali RA pangkat 2. Itu ya. Sama dengan, nah ini kita yang A dulu ya. Masanya 60 gram. Atau kalau kita rubah ke kilogram berarti 0,06 kilogram ya. Jadi 60 per 1000 ya. Kemudian dikali RA-nya kan 15, berarti dirubah ke cm jadi 0,15 kuadrat. Kita hitung 0,06 dikali 0,15 pangkat 2, 0,15 pangkat 2 dikuadratkan kali 0,6, itu hasilnya 0,00135. Atau ini satuannya kilogram meter persegi, gitu ya, kilogram meter persegi. Atau kalau kita rubah ke dalam bentuk 10 pangkat berapa gitu ya, perkalian 10 pangkat berapa, berarti ini kita tulis menjadi 13,5 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4 ya. Jadi negatif 4 kg meter persegi ya. Ini untuk yang IA. Berikutnya yang momen inersia B. Rumusnya sama, MB dikali RB pangkat 2 sama dengan massa bola B itu 40 gram. 40 gram sama aja dengan 0,04 ya, kilogram dikali RB-nya adalah karena di sini 5 cm dirubah ke meter jadi 0,05 meter pangkat 2 ya. Pangkat 2 kita kalikan, nah ini 0,04 dikali 0,0025 ya, meter persegi, ini kilogram. Hasilnya adalah 0,0001 ya, atau ini kilogram meter persegi, atau 1 dikali 10 pangkat min 4 ya, kilogram meter persegi. Nah, kita jumlahkan I totalnya berarti IA ditambah IB gitu ya, sama dengan 13 atau 13,5 kali 10 atau di bawahnya ya, berapa? 13,5 kali 10 pangkat min 4 ya, ditambah 1 dikali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 14,5 kali 10 pangkat min 4. Satuannya kilogram meter persegi, berarti yang C. Ya. Jawabannya yang C. Berikutnya nomor 3, sebuah partikel dengan massa 0,2 gram bergerak melingkar dengan kecepatan sudut 10 rad per second-nya. Jika jari-jari lintasan partikel 3 cm, maka momentum sudut partikel adalah, momentum sudut partikel rumusnya adalah, L itu adalah momentum sudut ya. L sama dengan kecepatan sudut dikali I, ya. Dimana W-nya atau kecepatan sudutnya itu 10 rad per second ya, dikali I-nya
I itu adalah, kalau kita jabarkan lagi gitu ya, W dikali M dikali R pangkat 2 gitu ya. Nah, ini W-nya itu 10, M-nya adalah 0,2 gram. Nah, karena di sini dirubah ke kilogram, meter persegi per second ya, jadi kilogram, meter gitu ya. Nah, ini berarti dibagi 1000 ya. Ya, jadi kilogram ya. Kemudian dikali R-nya adalah 3 cm, berarti 3 per 100 ya, karena kita rubah menjadi meter ya. Sama dengan ini 10 dikali 0,2 per 1000 dikali 3 pangkat 2, 9 per 100 pangkat 2, 10.000. Sama dengan 9 kali 0,2, atau ini kita coret ya, 10, ini hilang nolnya, 9 kali 0,2, 1,8 ya, per 100 kali 10.000 berarti sejuta. Atau sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 6, satuannya adalah kilogram meter per second. Berarti jawabannya kilogram meter kuadrat per second. Berarti jawabannya adalah yang pangkat min 6, berarti yang C. Nah, ini jawabannya. Berikutnya nomor 4. Penari balet sedang melakukan gerakan berputar, gerakan A dengan kedua tangan direntangkan ya. Penari tersebut berputar lambat. Saat gerakan B, kedua lengannya dirapatkan. Penari tersebut berputar dengan cepat. Jadi kalau direnggangkan lambat, kalau dirapatkan dia berputar cepat. Gitu ya. Kalau digambarkan ini penari baletnya gitu ya. Ya, yang satu direnggangkan gitu ya tangannya. Nah, karena yang direnggangkan dia berputar lambat, berarti nah ini hubungannya dengan momentum sudut ya. Momentum sudut, momen inersia, dan kecepatan sudut ya. Ini L-nya, L itu adalah momentum sudut. Di mana momentum sudut yang penari balet direnggangkan dengan yang tidak direnggangkan itu pasti sama, gitu ya. Anggap ini A, ini B, gitu ya. Jadi LA sama dengan LB. Nah, rumus LA itu sama aja dengan kecepatan sudut dikali momen inersia, gitu ya. Kecepatan sudut A dikali momen inersia, gitu ya. Nanti kita tahu perbandingan ya antara kecepatan sudut di A dan di B bagaimana, momen inersia di A dan di B bagaimana. Gitu ya. Nah, untuk momentum sudut ini sudah pasti ya, ini karena sama dengan ya. Jadi momentum sudut A dan B itu pasti sama. Nah, yang berbeda itu adalah kecepatan sudut dan momen inersia. Yang pertama momen inersia dulu ya, di mana semakin panjang atau semakin besar nilai jari-jarinya, maka momen inersianya semakin besar gitu ya. Karena momen inersia itu rumusnya adalah M kali R kuadrat gitu ya. Berarti R-nya dikuadratkan, berarti semakin besar semakin ini ya, besar pula gitu ya nilai momen inersianya. Berarti IA itu lebih besar dari IB ya, karena pengali ya. Nah, untuk yang kecepatan sudut, nah di sini sebenarnya sudah diterangkan di kalimat soalnya ya. Gerakan A berputar lebih lambat, berarti kecepatan sudutnya dia lebih lambat gitu ya, yang A dibandingkan dengan yang B. Berarti yang mana nih? Yang betul berarti kalau ini gugur ya.
gugur karena LA, LB-nya tidak sama dengan. Yang D dan E ini sama dengan ya, LA, LB-nya, tinggal yang momen inersia. Momen inersia A itu lebih besar, berarti yang E ya jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 5. Nomor 5, sebuah bola kejar dengan massa 6 kg memiliki jari-jari 10 cm berada pada bidang datar licin. Bola menggelinding dengan kelajuan linear 10 meter per second dan kecepatan sudut 40 rad per second. Energi kinetik total bola kejar tersebut adalah di sini diketahui massanya sama dengan 6 kg. Kemudian jari-jarinya sama dengan 10 cm. Berarti kalau kita rubah menjadi meter jadi 0,1 meter ya. Berikutnya kelajuan linear berarti V-nya 10 meter per second, kecepatan sudutnya 40 rad per second. Yang ditanya energi kinetik total. Di mana energi kinetik total itu adalah karena di sini kondisinya bola menggelinding ya, lurus. Berarti di sini ada energi kinetik rotasi, ada energi kinetik translasi. Rotasi berarti bolanya berputar pada porosnya ya. Translasi dia bergerak menggelinding lurus. Nah ini dijumlah ya. Untuk eka rotasi itu rumusnya adalah setengah dikali I, momen inersia, dikali kecepatan sudut kuadrat. Ditambah eka translasi, ini setengah kali M dikali V kuadrat. Gitu. Sama dengan, ini yang eka rotasi berarti 1/2 dikali I-nya itu adalah, karena ini momen inersia, di sini bola pejal ya. Kalau bola pejal berarti pakai pengali 2/5. Jadi 2/5 dikali M dikali R kuadrat ya, dikali W kuadrat ya, untuk yang eka rotasi. Ditambah eka translasi berarti 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Nah ini habis ya, 1/2 dikali 2/5, ini duanya kita coret, berarti 1/5 dikali masanya adalah 6 kg, dikali R-nya adalah 0,1, pangkat 2, dikali W-nya 40 rad. 40 pangkat 2 ya. Ditambah maka translasi 1/2 dikali 6, dikali V-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Per second ya. Ini dikuadratkan sama dengan, nah untuk eka translasi, eka rotasi dulu ya, 1/5 dikali 6 dikali 0,1 pangkat 2 dikali 40 pangkat 2, berarti ini 96 dibagi 5 ya. Ini kalau kita kalikan 4 pangkat 2 berarti 16 ya. 16 kali 6, 96 ya. 0,1 pangkat 2 berarti kan 0,01, ini 0-nya pangkat 2, 0-nya ada 2, berarti habis ya. Habis 0-nya tinggal 6 kali 4 pangkat 2 ya, 96 dibagi 5 ya. Kalau dibulatkan ini 19,2 gitu ya. Di bawahnya ini berapa? 19,2. Kemudian ditambah yang eka translasi, ini 6 dibagi 2, 3 ya, 3 kali 10 pangkat 2, 300, nanti tinggal ditambah 300 sama dengan 319,2 Joule. Berarti jawabannya adalah yang D.
Nomor 6. Sebuah benda digantung ke langit-langit seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya lupa dicantumkan ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ini langit-langit ya. Ini T-nya ya, talinya, kemudian digantungkan massa 6 kg. Itu ya, 6 kg. Yang ditanya adalah tegangan tali. Jika tegangan talinya seperti ini gitu ya. Massa yang digantungannya 6 kg ini, tegangan tali itu sama dengan berat bendanya atau W gitu ya. Sama dengan W itu kan M dikali G. Nanti tinggal kita masukkan massanya 6 kg dikali gravitasinya biasanya 10 ya. 10 meter per second kuadrat. Sama dengan 60 Newton gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Berikutnya nomor 7. Benda pada gambar di bawah ini memiliki berat 100 Newton. Ya, jadi digantungkan 10 kg atau 100 Newton ya. Jadi 10 kg dikali gravitasi 10 kali 10 100 ya. Digantungkan dalam keadaan diam. Di mana di sini besar tegangan tali T1 dan T2 berturut-turut adalah ini yang ditanyakannya. Sudut yang dibentuk oleh tali T1, T2 ini 53 derajat dan 30 derajat. 37 derajat. Nah, untuk menentukan T1, T2, nah ini T3 ya. T3 itu yang menggantung terhadap bebannya ya. Nah, ini kita bisa menggunakan perbandingan ya. Jadi T1 per sin. Nah, sin berapa? Pakai yang ini ya. Yang di atasnya ya, sudut atasnya berarti 53 derajat. Kemudian sama dengan T2-nya per sin 30 derajat. Ya. 37 derajat. Sama dengan T3 per sin 90 derajat. T1 per sin 53, sin 53 itu adalah 0,8 ya. 0,8 sama dengan T2 per sin 37 berarti 0,6. Sama dengan T3-nya sama aja dengan ini ya, W, yaitu 100 Newton. Per sin 90 adalah 1. Ya. Nah, yang pertama kita cari T1 dulu ya. Jadi T1 per 0,8 sama dengan pakai yang kedua-duanya ada nilainya ya. 100 Newton per 1. 100 Newton per 1. Berarti T1 sama dengan 100 Newton dikali 0,8 dibagi 1. Jadi T1 sama dengan 80 Newton. Ya. Berikutnya untuk T2. T2 itu 0,6 ya. Sama dengan 100 Newton per 1. Berarti T2 sama dengan 100 Newton dikali 0,6 dibagi 1. Berarti T2 sama dengan 60 Newton. Berarti kalau yang ditanya tegangan tali T1 dan T2 berturut-turut adalah 80 dan 60, berarti yang A jawabannya. Kita lanjut nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Panjang batang AB sebesar 2 kg ya. Ini 2 kg. Panjang AC berarti ini ya 6 meter dan panjang AB 8 meter. Jika pada titik B digantung beban 40 Newton. Oh, ini panjang AB ini 2. Oh, ini 40 ya. Ini 40 Newton. Nah, ini yang panjang AB-nya ya. Panjang batang, M batang ya. M batang atau MB 2 kg. Yang ditanya adalah tegangan tali CB. Nah, ini ya. Berapa? Gitu ya.
Nah, di sini ada beberapa gaya yang ini ya, yang ada ya. Pertama, gaya batangnya. Biasanya berada di pusat, gitu ya, tengah-tengah dari batangnya. Ini kita anggap sebagai WB, W batang ya. W batang, ini apa ya, untuk yang 40 Newton anggap WA lah ya, anggap WA. Ya. Kemudian gaya yang ini ya, yang tegak lurus ke atas ya dengan batang. Nah, ini nilainya sama aja dengan T dikali sin atau T kali R ya. T kali R untuk torsi ya. Atau T sin dulu ya. T sin alpha dulu ya. Nanti kalau ditanya torsi berarti tinggal dikalikan dengan panjang AB. Nah, pertama, ini kan gayanya yang satu ke atas, yang dua ke bawah, gitu ya. Nah, di mana untuk sigma torsi itu harus sama dengan 0 ya, agar tetap diam, gitu ya. Berarti yang ke bawah sama dengan yang ke atas, gitu ya, untuk torsinya. Jadi, misalkan yang sebelah kiri torsi yang ke bawah ya. Jadi torsi anggap 1 lah ya. Torsi 1 ditambah torsi 2 itu harus sama dengan torsi 3. Torsi 3 berarti yang ke atas ya. Torsi 1 dan torsi 2 yang ke bawah. Torsi 1 itu adalah yang WB di sini ya. Berarti anggap WB dikali R. Gitu ya. Oh sorry, karena ini tengah-tengah ya, setengah AB itu adalah R. Berarti setengahnya berarti setengah R. 1/2 R gitu ya. Ditambah torsi 2. Torsi 2 berarti WA dikali AB berarti ABR ya. Berarti dikali R. Sama dengan torsi 3 ini T sin alpha kali R ya. Karena A ke B kan ya. A ke B R ya. Nah ini kalau kita buat ini ya bentuk yang berbeda karena di sini ada R ya, masing-masing ada R berarti R dikali dalam kurung setengah WB ditambah WA gitu ya. Sama dengan T sin alpha kali R gitu ya. Nah, R di sini kita coret aja ya, kiri kanan. Nah, sisanya adalah setengah WB ditambah WA sama dengan T sin theta. Nih. Dimana sin alpha ya, sin alpha itu masih ingat ya, sin demi gitu ya. Ini 8 apa namanya, sa gitu ya. D-nya 6, sa-nya 8, mi-nya akar dari ini ya. Ini sin itu sin demi ya. Sama dengan D-nya 6 per, nah mi-nya di bawah nggak ya. Mi itu ini sama aja dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. Sama dengan akar dari 36 tambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10 ya. Berarti mi-nya adalah 10. Nah, kita masukkan ke sini 6/10 gitu ya. Atau 0,6 ya. Sin alfanya 0,6. Kita masukkan 1/2 WB, WB-nya adalah 2 dikali 10 ya, gravitasinya 10, masanya 2 kg ya untuk batangnya. Ditambah WA-nya 40 Newton sama dengan T, nah ini yang kita cari nanti ya. Sin theta berarti 0,6 ya, kali 0,6. Nah ini coret ya, 10 tambah 40 jadi 50 sama dengan berapa ini? Oh ini
ada ini ya, bukan 40, 50 ya. Ini bukan 40, 50, ini belum dirubah. Ini 50, berarti ini juga 50 ya. Nah, 50. Jadi ini 60 ya. Kalau 50, kalau 40 nggak ada jawabannya ya di pilihan gandanya. Dan ini harusnya 100 ya. 70, 100, ini 120 ya. Oke, kita lanjut ke perhitungannya. Ini 60, jadi T kali 0,6. Jadi T sama dengan 60 dibagi 0,6. T-nya sama dengan 100 Newton. Berarti ini ya. Nah, ini 100 Newton, ini 120. Itu ya urutannya. Berarti yang D. Kita lanjut nomor 9. Diberikan benda berbentuk persegi yang dipotong segitiga seperti gambar berikut. Titik berat benda dihitung dari bidang alas adalah, nah pertama ini kita tentukan dulu ya. Titik berat persegi berarti ini ya. Berapa ini? Tengah-tengah berarti ini 3, ini 4 ya. Berarti ini X1 Y1 ya. X1 Y1 3,4 ya. Ini X1 Y1 ya. Berikutnya, titik berat dari segitiga itu adalah posisinya sepertiga dari tingginya ya. Tingginya kan berarti ini kan berapa nih? 3 ya. Tingginya 3, sepertiganya berarti 1 ya. Berarti di sini ya. Nah, ini tingginya ya. Nah, ini berarti X2 Y2 gitu ya. Berapa titiknya? Titiknya karena tadi sepertiga berarti di sini ini 1, ini 2 gitu ya. Berarti 3 tambah 2 berarti ini 5 ya. 5, Y-nya tetap 4 ya. Karena di garis yang sejajar ya, di 4. Oke, berarti ini X-nya 5, X2-nya 5, Y2-nya 4. Ini 5,4 ya. Nah, untuk apa ini titik yang ada? Untuk menentukan titik berat ya. Pertama, kita cari X0 dulu ya. X0 ini rumusnya adalah karena di sini cuma ada 2 titik ya, dan ada 2 bangun, berarti yang pertama itu adalah bangun persegi panjang ya. A1 dikali X1 dikurang. Kenapa dikurang? Karena segitiganya ini merupakan intercept ya, maksudnya yang apa namanya, yang tidak diarsir ya. Nanti dikurang ya, dikurang A2 dikali X2 dibagi A1 dikurang A2. Nah, kita belum tahu nih A1 A2 berapa. Kita hitung A1 itu adalah luas persegi panjang. Berarti panjangnya 8, lebarnya 6 ya, jadi 8 kali 6 sama dengan 48 cm persegi. Berikutnya A2-nya, A2-nya adalah segitiga ya, setengah kali alas, alasnya berapa nih? 8 dikali tingginya 3 ya. Sama dengan 8 bagi 2, 4, 4 kali 3, 12 cm persegi. Nah, kita masukkan ke rumus yang ada. A1-nya tadi 48 dikali X1-nya 3 dikurang A2-nya 12 dikali X2-nya 5 dibagi 48 kali 3 144 ya. Oh, ini bawahnya ya. A1 berapa? 48 ya. 48 dikurang 12 ya. Sama dengan 144 dikurang 60 dibagi 48 kurang 12, 36. Sama dengan berapa nih? 144 kurang 60 sama dengan 84.
per 36. Kalau disederhanakan jadi 7 per 3. Ya. Berikutnya Y0, gitu ya. Y0-nya sama rumusnya. Ya, yang membedakan adalah yang atas X, yang untuk yang Y-nya berarti pengalinya Y, ya, Y1, Y2. Ya, berarti A1 dikali Y1 dikurang A2 dikali Y2 dibagi A1 dikurang A2. Ya, sama dengan A1-nya 48 dikali Y1-nya 4, ya, dikurang A2-nya 12 dikali Y2-nya 4, ya, dibagi A1 48 dikurang 12, ya, sama dengan, atau di bawahnya ya, sama dengan 48 dikali 4, 192 dikurang 48 dibagi 36 sama dengan berapa nih? 144 per 36 sama dengan 4. Ya. Berarti X0 Y0-nya itu sama dengan 7 per 3,4. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya. Oke. Kita lanjut nomor 10. Grafik di bawah ini adalah hubungan gaya dengan pertambahan panjang dari benda elastis yang ditarik dengan gaya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang elastis berarti dia yang masih linear, garis lurus ya. Nah, ini masih linear, berarti ini adalah elastis. Nah, mulai ada lengkungan, nah ini berarti plastis. Gitu ya. Nah, kalau lebih berarti dia bisa putus gitu ya. Ini putus. Udah melebihi batas plastisnya sendiri gitu ya. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah berdasarkan grafik benda yang bersifat tidak elastis atau benda akan bersifat tidak elastis atau plastis saat besar gaya yang bekerja antara, nah kalau kita perhatikan berarti yang plastis 18 sampai 24 Newton, berarti yang E gitu ya. Kalau yang 0 sampai 18 itu elastis gitu ya. Gitu ya. Nomor 10 jawabannya yang E. Jadi kalau linear, masih linear itu elastis. Berikutnya nomor 11. Grafik di bawah ini menyatakan hubungan antara gaya F terhadap pertambahan panjang dari 3 bahan yang berbeda. Grafik yang menunjukkan nilai konstanta elastisitas K dari terbesar ke terkecil berturut-turut adalah di mana konstanta pegas itu rumusnya adalah F dibagi delta X atau M kali G per delta X gitu ya. Nah, di sini kan ada yang berbeda ya, delta L-nya, sedangkan gayanya sama-sama 3. Kita hitung K1 dulu ya. K1 F-nya adalah 3, delta X-nya 3, gitu ya. 3 dibagi 3 berarti 1. Konstanta pegasnya 1. K2 berarti gayanya tetap sama, 3 dibagi delta L-nya 6. Berarti 1 per 2, gitu ya. Untuk K3, gayanya tetap 3, delta L-nya 12. Nah, 3 per 12 atau 1 per 4. Nah, kalau kita urutkan yang paling besar berarti K1, berikutnya K2, yang terakhir adalah K3. Yang ditanya dari terbesar ke yang terkecil, berarti urutannya adalah 1, 2, 3, yaitu yang A. Kalau yang dari yang terkecil ke terbesar berarti tinggal dibalik ya. 3, 2, 1. Kita lanjut nomor 12. Diketahui panjang sebuah pegas 30 cm. Sebuah balok bermassa 20 gram digantungkan pada pegas sehingga pegas bertambah panjang 3 cm. Nilai modulus elastisitas jika luas penampang pegas 20 cm persegi adalah, nah modulus yang rumusnya adalah ini kayak Y gitu ya. Tegangan dibagi regangan. Tegangannya adalah
Nah, rumusnya ya, F per A ya, dibagi regangannya delta L per L0. Ya. Atau kalau kita buat lebih simpel, jadi F-nya dikalikan dengan yang paling bawah, L0. Dibagi A-nya kalikan dengan delta L. Nah, ini ya, untuk menentukan nilai modulus yang. Nah, di mana di sini gayanya, mana nih? Gayanya, ini sebuah pegas 30 cm ya. Panjangnya berarti dia L0, 30 cm. Sebuah balok bermasa 20 gram. Berarti kita hitung ya, karena di sini satuannya Newton per meter persegi ya. Berarti yang 30 cm untuk yang L0-nya. L0 sama dengan 30 cm sama dengan 0,3 meter gitu ya. Massa balok M ya. Di 20 gram. Sama dengan kalau dibagi 1000 berarti 0,02 kg. Kemudian bertambah panjang 3 cm delta L. 3 cm atau 0,03 meter. Nah, tinggal kita masukkan ya. Nah, F-nya, F itu gaya ya. Gaya yang bisa kita dapatkan adalah dari gaya berat ya, M kali G. Nah, beratnya kan 0,02 kg ya, dikali 10. Berarti sama dengan 0,2 Newton. Ya. Untuk F-nya, kita masukkan ke rumusnya, berarti 0,2 dikali L, 0-nya 0,3 dibagi A-nya adalah berapa? 20 cm persegi. A-nya ya, ini belum kita rubah ya. 20 cm persegi sama dengan, berarti kalau cm ke meter ya, tapi ini persegi ya, berarti per 10.000. Per 10.000 berarti 0,002 ya, 0,002 meter per segi ya. Berarti kita tulis di sini 0,002 dikali delta L-nya 0,003 ya. Sama dengan berapa nih? Sama dengan ini kalau kita coret, ini habis ya. Kita coret, ini habis. Ya. Jadi 6 per berapa nih? 0,7234 0,006. Gitu ya. Ini habis. Hasilnya adalah ini kelebihan 0,0. Oh, ini kelebihan 0-nya ya. Berarti ini kelebihan, ini yang dicoretnya. Berarti ini kelebihan juga. 0, atau gini ya. Kita coret dulu 6 per 0,006 gitu ya. Sama dengan ini habis jadi 1 gitu ya. Ini naik jadi 1000 ya. 1000 Newton per meter persegi. Nah, ini jawabannya ya. Berarti yang D. Berikutnya nomor 13. Menurut hukum Hooke, pertambahan panjang suatu pegas yang ditarik oleh sebuah gaya adalah hukum Hooke. Hukum Hooke itu rumusnya adalah F sama dengan min K dikali delta X gitu ya. Nah, di sini yang jadi patokan adalah pertambahan panjang suatu pegas yang ditarik, berarti delta X-nya ya. Delta X-nya itu kalau dengan F-nya sebanding atau berbanding lurus ya. Atau sebanding ya. Berbanding lurus dengan F. Terus delta X itu berbanding terbalik. Terbalik dengan K-nya gitu ya. Nah, kalau kita cek yang A
berbanding lurus dengan besar gaya tarik. Oh, ini sudah sesuai ya. Yang A berarti. Oke ya. Kalau berbanding terbalik dengan K ada nggak? Nggak ada ya di sini ya. Oke, berarti A ya untuk yang nomor 13. Ingat ini hukum Hooke ya. F sama dengan min Kx. Berikutnya nomor 14. Suatu pegas yang panjangnya 10 cm ditarik dengan gaya 40 Newton. Panjangnya menjadi 12 cm. Panjang total pegas jika ditarik dengan gaya 80 Newton adalah, nah ini rumusnya adalah F1, ini kalau mau langsung ya, F1 per F2 gitu ya, sama dengan delta X1 per delta X2 gitu ya. Dimana di sini F1-nya 40 Newton. 40 Newton ya, per F2-nya 80 Newton. Oke. Sama dengan delta X1-nya berapa nih? Delta X itu adalah penambahan panjang ya. Nah, ini awalnya 10 jadi 12 berarti ini ya, tulis dulu ya, 12 kurang 10 per yang ditanya adalah delta X2-nya ya. Penambahan panjang berikutnya, oh panjang total ya, berarti kita harus tahu delta X2-nya. Nah, ini 40, ini habis 4 per 8, 1 per 2 ya. Sama dengan 12 dikurang 10, 2 per delta X2. Berarti delta X2 sama dengan 2 kali 2, 4 ya. 4 cm. Jadi panjang totalnya L0 ditambah delta X2 ya. Yang terakhir ya. Jangan ditambahkan dengan yang delta X pertama juga, jangan ya. Jadi delta X keduanya aja ya. L0-nya berapa? L0-nya adalah 10 cm. Ditambah delta X2-nya 4 cm, berarti 14 cm ya panjang totalnya, yaitu yang C. Nomor 15. Tiga buah pegas identik ya, masing-masing A, B, dan C. Dirangkai seperti pada gambar di samping. Jika beban sebesar 1,2 Newton digantung pada ujung bebas pegas C, maka sistem pegas bertambah sebesar panjang 0,6 cm. Ini kita tentukan konstanta pegasnya dulu ya. Berarti F dibagi delta X ya. F-nya itu adalah 1,2 Newton dibagi delta X-nya 0,6 cm. Berapa meter? Kita rubah dulu ya. 0,6 per 100. Jadi ya. Kita coret. Ini coretnya. Oh, ini bertambah berarti ya. Jadi 1000 gitu ya. Atau 0,6 dulu lah ya. Sama dengan, nah berarti ini 1,2 dikali 100 dibagi 0,6 sama dengan berapa K-nya? K-nya adalah 200 Newton ya. 1,2 dibagi 0,6, 2 kali 100, 200 Newton. Oke. Newton per meter ya. Nah, yang ditanya adalah K masing-masing gitu ya. Di mana KA itu sama dengan KB, sama dengan KC ya. Ini sama-sama K. Nah, bedanya, ini kan yang satu paralel, yang satu seri ya, ke bawah gitu ya. Nah, kita hitung yang paralel dulu. K paralel, karena paralel kita jumlah aja ya. KA ditambah KB gitu ya. Atau K ditambah K, karena sama ya. Sama dengan 2K. Nah, kemudian dihubungkan ke bawah ya dengan KC. Jadi seri ya. K seri atau K sistem totalnya ya. Sama dengan K atau 2K gitu ya. Ditambah, oh sorry. Ini langsung aja ya, kenapa ditambah ya. Nah, ini kalau paralel dijumlah, kalau seri dibuat seperti ini. 1 per K sistem ya, atau K seri, sama dengan 1 per K paralel
ditambah 1 per KC. Gitu ya. 1 per K seri sama dengan 1 per 2K ditambah 1 per K. Gitu ya. 1 per K seri sama dengan, nah ini kita samakan dulu ya. Biar sama-sama 2K menyebutnya, berarti ini kalikan 2. Jadi 2 per 2K. Jadi 1 per K seri sama dengan 1 tambah 2, 3 ya, per 2K. Nah, kalau kita balik, K seri sama dengan 2K per 3. Ya. K seri atau K sistem ya, K totalnya berarti 200 ya. 200 sama dengan 2K per 3. Ya. Jadi 200 kali 3 sama dengan 2K. Berarti K sama dengan 200 kali 3 dibagi 2 sama dengan 300 Newton per meter. Berarti K masing-masing adalah yang C. 300 Newton per meter. Kita lanjut nomor 16. Diperoleh data hasil suatu praktikum untuk menentukan konstanta pegas pada tabel di bawah. Ini nilai K ya. Kita hitung K dulu ya. K sama dengan F per delta L ya. Nah, kita cek nih salah satu atau dua ya. Kalau sama berarti sama konstan ya. F-nya 10 dibagi cm ini, oh 2 cm ya. 2 cm berarti ini 0,02. Gitu ya, 0,02 sama dengan ini coretnya. Jadi 1 per 2 per 10 jadinya ya. Sama dengan ini naik ke atas. Jadi 10 per 2 sama dengan 5 Newton per meter. Berarti jawabannya yang ini ya, yang A. Gitu ya. Yang A ya, 5 Newton per meter. Karena ini satuannya cm ya, bukan meter. Kalau meter tinggal dibagi ya. Oh sebentar, sepertinya ini nggak bisa ini ya, harusnya kalau yang bawahnya hilang, atas bertambah ya. Atas bertambah, jadi 10 per 0,02 sama dengan 10 per 2 per 100 kan ya. Berarti 100-nya naik ke atas gitu ya. 10 dikali 100 dibagi 2 sama dengan 1000 dibagi 2 sama dengan 500 Newton per meter. Berarti bukan 5 ya. Berarti ini bukan. Oke, di ralatnya. Jadi jawabannya yang D ya. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut nomor 17. Dari hasil percobaan yang dilakukan Razan dalam menentukan nilai massa jenis minyak pada sebuah pipa U yang berisi air, kemudian ditetesi di salah satu ujung pipa tersebut dengan minyak. Ternyata ada perbedaan ketinggian permukaan air dan minyak seperti yang diperlihatkan pada gambar. Nilai massa jenis minyak dari gambar di bawah ini adalah, nah ini sudah diketahui ya, satuannya gram per cm kubik, ini nggak usah. Ini ya, dirubah lagi, dan massa jenisnya 1, tinggal dibagi aja ya. Jadi massa jenis minyak itu adalah H1 per H2. Gitu ya. Ini H1, ini H2. Gitu ya. Jadi 1,7 dibagi 1,9. Hasilnya adalah 0,89 sekian-sekian. Atau kita ambil dua angka belakang komanya, jadi 0,89 gram per cm kubik. Berarti yang E. Oke, berikutnya nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Alat pengangkat mobil hidrolik masing-masing tabung mempunyai piston A1 10 cm, 10 cm persegi, kemudian A2-nya
2000 cm persegi jika gaya F1 yang digunakan untuk memompa pada piston A1 sebesar 20 Newton, gitu ya. Maka besar gaya F2 berapa? Gitu ya. Nah, ini rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2, gitu ya. F1-nya 20. 20 per A1-nya 10, gitu ya. Sama dengan F2-nya 2000. Berapa? 20. Oh, ini yang dicari ya. F2-nya ini yang dicari. F2-nya yang dicari per A2-nya 2000. Ya, coret gitu ya. Jadi F2 sama dengan 200 dikali 20 dibagi 1. Gitu ya. Jadi F2 sama dengan 4000 Newton. Berarti jawabannya yang E ya. Oke, berikutnya nomor 19. Nah, 19. Di sini sebuah benda ditimbang ya dalam timbangan kilogram ya. Ketika ditimbang di udara 7 kg, ketika ditimbang di air ternyata 4 kg, lebih besar yang di udara ya. Kecepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya gaya angkat ke atas yang dialami benda adalah, jadi ini gaya apung ya, sama dengan W di udara dikurang W di air ya. W di udara berarti massa di udara dikali gravitasi dikurang massa di air dikali gravitasi, gitu ya. Sama dengan massa di udaranya adalah 7 dikali 10 ya, dikurang 4 dikali 10. Jadi 70 dikurang 40 sama dengan 30 Newton. Berarti jawabannya yang C. Berikutnya nomor 20. Fluida mengalir melalui lubang kecil pada dinding bak, ya, terlihat pada gambar ya. Perbandingan kecepatan pancuran air dari lubang A dan B adalah, nah ini kita bisa ini buat perbandingan antara A dan B, ya. Nah, di mana untuk menentukan di sini kecepatan, ya. Rumus kecepatan itu adalah 2 dikali G dikali H, gitu ya. Yang berbeda adalah H-nya ini H1, terus yang B-nya H2, gitu ya. Jadi 2 dikali G dikali H2. Nah, 2 dikali gravitasinya adalah 10, gitu ya. Dikali H1-nya, ini H1 ya. H1, H2 berarti ini ya, H2. H1-nya adalah 1, gitu ya. Terus yang untuk yang B-nya 2 dikali 10 dikali H2-nya adalah 4. Ini 2 kali 10 kali 1 berarti akar 20. Ini akar berapa? 2, ini banding ya. 2 kali 10 kali 4, 80. 20 itu sama aja dengan 4 kali 5. 80 sama aja dengan 16 kali 5. Nah, 4-nya keluar jadi 2. Jadi akar 5-nya tetap ya. Jadi 2 akar 5. Terus 16-nya keluar jadi 4. Ini yang di dalam akarnya 5. Nah, ini sama-sama akar 5, coret aja gitu ya. Terus 2 dengan 4 diserahkan jadi 1, 2. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 2. Yang D. Berikutnya nomor 21. Jika luas penampang pipa A 10 cm, pipa B 4 cm, kecepatan aliran pipa A 10 meter per second, maka kecepatan aliran air pada pipa B adalah, nah yang ditanya adalah VB-nya, gitu ya, berapa? Ini A, B. Nah, ini rumusnya adalah V1 kali A1 sama dengan V2 dikali A2, gitu ya. V1-nya pertama 10 ya, dikali A1-nya 10 juga, gitu ya.
Nah, ini nggak perlu dirubah ya, cm persegi, nggak perlu dirubah ke meter persegi ya. V2-nya, ini karena ini ya, kiri kanan ya, merupakan perbandingan. Jadi boleh tidak dirubah ya. Untuk satuannya ya. Nah, kita lanjut lagi ke rumus. Ini V2-nya yang kita cari ya. V2 dikali A2-nya 4 ya, cm persegi. Nah, ini 100 sama dengan V2 kali 4. Berarti V2 sama dengan 100 dibagi 4 sama dengan 25 meter per second. Berarti yang E. Berikutnya nomor 22. Nah, ini ya. Logikanya gini ya, semakin kecil, semakin sempit, kecepatannya semakin besar, gitu ya. Makanya ini ya, jadi V3-nya lebih besar, V2-nya lebih besar dari V1. Berarti seperti ini ya. Mana yang sesuai? Yang D ya. Jadi semakin sempit, kecepatannya semakin besar ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nomor 23. Ini yang atas ya. Tekanan udara di atas itu lebih kecil ya. Jadi PA-nya lebih kecil dibandingkan dengan PB. Karena lebih kecil, makanya kecepatannya besar gitu ya. Jadi VA-nya itu jadi lebih besar dibandingkan dengan P atau VB. VB. Kira-kira yang sesuai mana nih? Ini bukan ya. PA-nya lebih kecil. Mana lebih kecil? Ini lebih kecil. Lebih kecil, lebih kecil. Ini bukan ya. Ini gugur. Berarti tinggal yang B dan C ya. Bedanya V-nya. VA lebih besar dari VB. Berarti yang B jawabannya ya. Kita lanjut. Nomor 24. Nomor 24. Di sini pertama luas penampangnya 200 cm persegi dan penampang B-nya 100 cm persegi. Jika aliran air di penampang B dengan kecepatan 4 meter per second dan tekanan di penampang A, tekanannya ya, 90.000 Pascal, maka tekanan di penampang B adalah, nah ini rumusnya, hukum Bernoulli ya, P1 dikali Rho G H1 ya, ditambah setengah Rho V1 kuadrat ya, sama dengan, ini ditambah ya, sama dengan tekanan kedua ditambah Rho G H2 ditambah setengah Rho kali V2 kuadrat ya. Nah, karena di sini sejajar, H1 H2 sejajar, maka ini sama dengan 0 ya. Berarti yang tidak perlu dihitung yang Rho GH-nya ya, karena hanya 0. Kalau dikalikan dengan 0 pasti tidak ada nilainya 0 gitu ya. Nah, yang belum ada adalah massa jenisnya di sini sudah ada ya, 1000. V-nya, nah yang baru ada cuman VA gitu ya. Penambang B dengan kecepatan, yang ada VB-nya. VA-nya belum ada gitu ya. Kita cari VA. Cari VA-nya gitu ya. Dimana rumusnya adalah A1 V1, VA itu V1 ya, sama dengan A2 V2 gitu ya. A1-nya 200 dikali V1 gitu ya, sama dengan A2-nya 100 dikali V2-nya 4 ya. Nah, jadi V1 sama dengan 400 per 200. Habis 4 bagi 2 sama dengan 2 meter per second gitu ya. Tinggal kita masukkan P1-nya 90.000 ditambah 1 per 2 kali 1000 ya, massa jenisnya 1000 dikali V1-nya 2 pangkat 2 gitu ya.
Terus P2-nya yang kita cari nih ya, ditambah setengah kali 1000 dikali V3-nya, V2-nya. V2-nya adalah 4 ya, berarti 4 pangkat 2. Ini coret ya, ini 2, ini habis ya dibagi 2 ya. 2 dikali 1000, 2000. Jadi 92.000 sama dengan P2, ini 16 ya. 16 dibagi 2 berarti 8. 8.000 ya, ditambah 8.000. Berarti P2 sama dengan 92.000 dikurang 8.000. Hasilnya adalah 84.000 Pascal. Ya, untuk P2 berarti jawabannya adalah yang D. Berikutnya, soal terakhir. Tangki air dengan lubang kebocoran diperlihatkan gambar berikut. Jarak lubang ke tanah adalah 10 meter. Ya. Lubang ke tanah ini 10 meter. Kemudian jarak lubang ke permukaan air adalah 3,2 meter. Gitu ya. Nah, yang ditanya kecepatan keluaran air dan nilai X berturut-turut adalah pertama V dulu ya. V sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali H. H di sini adalah H1 ya. H atas ya. Sama dengan berarti 2 dikali 10 dikali 3,2 ya. Sama dengan akar dari 32 kali 2, 64. Sama dengan 8 ya. 8 meter per second ya. 8 meter per second. Berikutnya yang X ya. X rumusnya adalah 2 kali H1 dikali H2 ya. Sama dengan 2 dikali 3,2 dikali 10. Sama dengan 2 dikali 32. Sama dengan apa nih? 2 dikali 16 kali 2 ya. Sama dengan 16-nya keluar ya. Jadi 2 dikali 4 akar 2 ya. Sama dengan 8 akar 2 meter. Berarti jawabannya adalah 8 meter per second dan 8 akar 2 meter. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya. Oke, selesai. Nah, sampai di sini mudah-mudahan ujian PS-nya dipermudah dan mudah-mudahan nilainya maksimal dan betul semua ya, mudah-mudahan. Oke, sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.